Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 70 halaman 70 rata tanah. Dua khutbah di dalam salat Jumat hukumnya fardu. Orangnya pembahasan masalah semayang Jumat nan katru. Masalah semayang Jumat yaitu berpegang tidak sah dilaksanakan kecuali oleh 40 orang laki-laki. Dan yang wajib Jumat pun adalah mustautin ataupun mukim. Teman menyemukim biji wajib sagai hanjut ke ahli Jumat. Adapun menyemustautin cik memang itu adalah ahli Jumat. Beda mukim dengan mustautin. Menyemukim cuma menetap di suatu tempat narincana minah narincana walau tempat yang lain cuma sagai jatiat. Cuma karena menetap lewat dari Lehrau dari Put hingga seterusnya. Tapi hana rencana hinan sabi-sabi lagi tanya tiap musafir kah hana hinan sabi-sabi nya wajibnya sembahyang Jumat cuma hanya ke ahli karena tanya menetap Put uro paling kurang. Adapun menyo orang yang hana rencana minah-minah li kalau lagi tanya di kampung tu di tempat tu nyan mustautin mutanang i kekeun nya syarat untuk menjadi ahli Jumat. Nya masuk dalam khutbah Jumat. Jadi dua khutbah di dalam solat Jumat yang hukumnya fardu. Hanjut sembahyang Jumat mentang-mentang menyo hana khutbah. Yang kejit hana surah Jumat yang qadha ini. Menyo tak tergedi sira urang kagak tinggal Jumat yang qadha subuh lehu. Adapun yang gegantung lehu hana ke sembahyang Jumat sira di rumah hana ini. Hana surah sembahyang Jumat sembahyang sira dan hana surah sembahyang Jumat yang qadha. Hana surah sembahyang Jumat yang tarik bak wate asa hana. Tergedi tarik jamak tarik asa bak wate Jumat je. Orang bermusafir remai gonya wate Jumat ada gedi ka gedang ke sembahyang ngaji Jumat. Oleh ke sembahyang Jumat ke bedah haju ke sembahyang asa boleh. Je iji jamak takdim. Ada sembahyang Jumat bedah sembahyang asa. Nyambat cuman tarik Jumat ke asa itu tidak ada. Jadi yang ke khutbah dalam pada sembahyang Jumat itu fardu. Berdiri di dalam dua khutbah hukumnya juga fardu. Benadeng waktu baca khutbah bergedeng nyandeng wajib. Kan mekagi adeng laju tapi hukum deng memang wajib. Olehnya nadu duduk di antara dua khutbah ini juga adalah hukumnya wajib fardu. Benar pisahkan antara satu khutbah dengan khutbah yang kedua. Hanya hukumnya juga fardu. Duduk di antara dua khutbah hukumnya fardu. Berdoa di antaranya yang sunat. Yang wajib gedu. Enna ukuran gedu li tungku khatib seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Putra ada baca itanyo hinan, ada baca doa. Tegedi hana ada baca doa, ada baca surat Al-Ikhlas boleh. Yang B hana mampu baca, kajamun kata mudib hana mampu baca law. Di urang samping katanya mandum baca doa Rabbana atina kan je tu. Itanyo hana mampu baca waktu tungku khatib gedu atau mimbar di antara dua rukun khutbah nyembekna. Baik tingkat awam tu. Karena menyutu gedi pun doa hanya dah baca je surat Al-Ikhlas. Karena tunggu khatib memang goknya wajib geduk seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Yang kejit kadang kahana trip dah tak geduk. Nya duknya wajibnya mesti payah geduk. Dia dah baca doa je sin, doa je dah baca. Karenanya gebelah salah sabuh daripada tempat yang mustajabah. Yaitu saat khatib duduk di antara dua rukun khutbah. Khutbah pertama ada 4 fardu. Ada khutbah kena dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Taduri khutbah pertama dan khutbah kedua dengan dipisah ledu. Selama kalau geduknya berarti khutbah phone. Dari geduk ke gedung ke baca alamnya berarti khutbah kedua. Cuma rukun-rukun khutbah pada macam. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Rukun khutbah adalah 4.
khutbah pertama ada 4 fardu yang rukun. Ya, buh rukun buh khutbah pertama adapun khutbah kedua hanya rukun jiput. Yang pertama yaitu at-tahmid. Apa itu tahmid? Atau membaca pujian. Paling singkat yaitu lafai alhamdulillah. Yang pertama pujo. Ini ke membaca pujian yang pertama pujo. Maka jika nak kena alhamdulillah. Nanti ke sama pujo. Dia 6 paling kurang. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nyambat ni sekurang-kurang alhamdulillah dan kajir. Ni karena puji. Yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ataupun wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nyakah nak tersebut nama Nabi Muhammad boleh. Jid nama zatnya sendiri iaitu lagi takun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ataupun wassalatu wassalamu ala rasulillah, karena rasulillah itu juga Nabi Muhammad. Seluruh nama Nabi Muhammad yang 200 sekian kena dalam dalail khairat itu boleh. Hanya nama ke Nabi Muhammad saja. Yang hanjit pakai ban as-salatu wassalamu alaihi saja. Alaihi hana sebut namanya dan hana sebut baik namanya Muhammad ataupun nama-nama yang lain, Rasulullah, Habibullah, kala kan nama Nabi Muhammad. Yang lagi yang biasa ke bubut dan kabetui iaitu salawat. Yang ketiga ada wasiat, wasiat takwa kepada Allah. Maka jika oleh baca salawat, baca ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Nya salah sabo. La ilaha illallah pokoknya benar wasiat. Wasiat dengan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih itu wasiat takwa ke. Nasihat ni bahasa kita nyo. Nyamban. Yang keempat yaitu membaca satu ayat daripada Al-Quran. Nya wajib baca. Baik dua ke, baik tunggu khatib kah nak baca satu ayat daripada ayat Al-Quran. Membaca satu ayat dari Al-Quran seperti seperti demikian juga khutbah kedua. Jadi baca ayat adapun doa linyan bak khutbah pun hana wajib. Jadi yang wajib ayat saja. Punya khutbah kedua. Khutbah kedua juga demikian ke baga. Fardunya ada 4. Tetapi pada khutbah kedua wajib membaca doa sebagai ganti bacaan Al-Quran. Masa dikedi ayat hana baca li bak khutbah kedua. Sah. Baca dong dia sip. Hana baca laju doa. Pom-pom baca pujo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullaha haqqa tuqatih. Baca doa boleh. Hana panjang menjadi khutbahnya. Cumanya getak nak tambahan becut. Hana panjang kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang kurung-kurung wasiat kan? Olehnya baca laju doa. Ataupun baca ayat menyebar rakaat bak khutbah pun. Baca sabuh ayat dari ayat Al-Quran juga boleh. Yang mana? Jadi khutbah kedua juga 4 cuma sagaiji hana baca ayat. Memang hana wajib baca ayat. Yang wajib adalah membaca doa ganti bacaan Al-Quran. Keempat kan teman tamah sabotek karena 5 nak baca ayat. Cuma hana mesti dah baca ayat menyebab khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua. Ahlian memperdengarkan 2 khutbah wajib atas orang yang 40. Nyam 40 orang hanjit dengar ke. Menyutu gedi jamaah dengar masa masuk masjid ke panjit ana so dengar benar gedinga berjaga. Benar dengar 2 rukun al-khutbah yang benar dengar. 50 orang. Dan tunggu khatib pun gemusu singkira tapi mikrofon tapi nyan bedih gedinga 50 orang. Nya lagi kan. Dan orang yang dengarnya pun dia itu mengerti bahwa itu khutbah. Nyan yang kebacanya nyan kagak baca khutbahnya. Lagi ya. Nyan kagak baca khutbah. Nyan gedepu juga nyan. Kan hana gedepu sama sekali. Karena nya hana gedepu sama sekali nyampe hana je. Sebab bergedepu menjadi syarat kan.
Nyen kabeh hile rukun dua khutbah. Nyamban. Adapun sunat-sunat nyo wate uro Jumat teman. Apa saja yang disunatkan? Apabila matahari telah tergelincir dan muadzin sudah azan serta imam duduk di atas mimbar. Apabila matahari tergelincir kata wate lehu, muadzin pun telah azan serta imam duduk di atas mimbar. Imam duduk di atas mimbar, nyan tidak diperbolehkan salat sunat kecuali salat tahiyatul masjid. Nya hadis sembahyang sunat li tayo katelat teruk tu. Katelat teruk tu tunggu khatib kagei atas mimbar. Nyan hanjit li baca hanjit li sembahyang sunat kecuali tahiyat masjid. Tapi nyo maksud ino baca rukun khutbah. Tunggu khatib kagak baca rukun khutbah, tanyo teruk tu nyo tanda sembahyang sunat tahiyat masjid. Lain hanjit. Sampai gebahkan harum selain tahiyat masjid. Nyo kan watai gebi nasihat nyo salah. Walaupun gekeun hina gekeun kan watai khatib ge ada mimbar, ge ada mimbar ge baca dua rukun khutbah. Teruk katanya nyan salat sunat tahiyat masjid tak yang jut lain hana. Ya tiga tu. Gebegah apabila muadzin kagak azan, tunggu khatib kagak duduk atas mimbar, artinya naik di atas mimbar dan membaca dua rukun khutbah. Hanya hajat ni sembahyang lain. Ya nyamban. Orangnya azan punyo yang ke kada azan kedua kan. Kan azan pertama. Sebab azan pertama karena hana syarat beritamu wate. Lagi azan pertama bak subuh. Nya kan untuk bithe wate karena itamu wate subuh. Nya azan pertama. Yang kalau wate sawu semji bithe wate manteng sawu. Azan pertama bak sembahyang Jumat hana syarat beritamu wate. Azan kedua yang syarat beritamu wate. Kageduk khatib pada mimbar. Cuma sagai danyo na sebahagian daerah yang ge azan 3 km wate nyen betakaleun baik ta sembahyang qabliyah Jumat. Uro Jumat hana ta sembahyang luhu berarti qabliyah Jumat. Pajan ta sembahyang qabliyah Jumat wate kaitamang wate Jumat. Apabila tempat nyen ge azan wate kaitamang wate ba azan pun nyen jut sembahyang qabliyah Jumat menyohana anjing kalau ida mawate pandai nak sembahyang qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat kan berkaitan mawate Jumat, lagi qabliyah zuhur, qabliyah asar kaitan mawate asar, qabliyah insya, qabliyah maghrib kaitan mawate draw siji. Nyamna sebabnya hana syarat karena dasar daripada penambahan azan yang pertama nyan adalah untuk bithe pusapat manusia untuk pelaksanaan Jumat, bukan bithe wate nyan dasar roy. Sebab yang azan pun nilai yang azan masa Rasulullah sabuh saja. Masa Rasulullah sabuh azan. Masa Sayyidina Abu Bakar sabuh azan. Pajan 3 azan 2 ke masa Khalifah Sayyidina Utsman. Karena urung Islam watanya jarak tahat kan. Urung Islam pisibut tak watanya. Lebut urung-urung Mekah bawatanya, urung-urung Arab bawatanya adalah Mekah. Jadi azan lah pun tujuannya untuk bithe musapat manusia. Ke bithe wate untuk musapat manusia, untuk siap-siap pelaksanaan Jumat. Makanya hana syarat kita mau wate. Ya nya nawa ile menan. Cuman bak katanya kagak azan pun kita mau wate. Jesit hana pupu. Bahkan oleh azannya tak sembahyang qabliyah Jumat. Kita mau wate bahkan menyubak tanya utang menyuta azan pun 3 km wate nya azan tetap sembahyang qabliyah Jumat. Di urung yang dinge urung yang hanajak Jumat iaitu urung yang uzur apakah hurineng ada puragami uzur hanya ijak yang sembahyang leho juga hansang. Apakah karena kalau kita mau wate leho kan. Yang bah. Jadi yang tambahan yang ke azan pun. Jadi kepudu bak pun yang 2 azan Jumat pertama masa Khalifah Sayyidina Utsman dan kepudu bak pun. Karena yang azan yang keduanya yang kenya yang dasar azan masa Rasulullah dan masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Utsman baru gebu pertama. Nyembek dia begah dia bid'ah sebab pertama hayaknya. Yang sahabat Nabi pubut kan. Tegedi pun Nabi hana pubut takkan bid'ah. Baik dia begah sesat. Baik benar ji azan memang 2 ke 3 ji. Dino di Mekah Madinah pada 3 azan 2 sih. Walaupun haji kukuran tak ikut awaknya, tak salah. Tegedi di Mekah Madinah 3 azan. Apakah nayo di Aceh dah azan 3? Kan. Mekah Madinah tadi tadi baca kunut. Apakah ini baik dah baca kunut? Ke. Ini mazhab Syafi'i mana nak kunut.
Tetap iji. Tanya sebab orangnya kadang-kadang terpengaruh ilmu kalau untuk Arab yang pada kun. Kalau tajak Arab sebab ilmu kalau ku Arab menoi pebut. Kepudak Arab pebut. Kecuali Arabnya Nabi Muhammad orangnya janya. Jadi kiblat manusia itu, kiblat katanya orang Islam iaitu Kaabah, kiblat sembahyang. Ke kiblat ilmu Arab Saudian. Ini salah-salah ini orangnya. Ke kiblat ilmu artinya bukan contoh dalam pengamalan mereka ada puau kena. Hidi hanai baca kunut, hidi hana muno, hidi hana mudi, Ibrahim bibi raya dan sebagainya. Jangan jadi contoh truk kenan, baik salah. Nyan Mekahnya, Arabnya, kegetannya adalah kiblat dalam semayang sebagai terhadap ini. Ke kiblat ilmi, artinya kena ikut rut ilmi ya. Jamban. Jadi yang tidak pegang ilmi lagi ilmi draw ditanya ini. Yang kata pelajari lagi tanya mazhab Imam Syafi'i. Kunut tetap nak kunut, azan tetap 2 ge. Demam jadi azan 2 ge si kunut jahana ini. Ini mau bismillah hana jihad. Demam bismillah nak baca secara sir. Jadi yang perlu kita nak pegang itu iaitu setelah azan hari Jumaat serta imam duduk di atas mimbar nyanjit semayang tahiyat masjid apabila truk katanya, iaitu maksud ini geduk atau mimbar membaca 2 rukun khutbah. Beda waktu dengan gebi nasihat. Berarti bantu tu tubuh khatib kagak di mimbar dengan gebi nasihat kadang-kadang truk di tengah jum gebi nyangka hanjit dah sembahyang sapuli nyangka. Sebab yang maksud hino doa atau mimbar membaca 2 rukun khutbah. Dengan membaca 2 rukun khutbah yang jut sembahyang tahiyat masjid, hanjit sembahyang lain. Ramai tanya kadang-kadang bantu tu dengan membaca rukun khutbahnya si anak dah sembahyang lain kan. Kata preh aja. Hanya enggak selesai. Ka pelaksanaan Jumaat aja. Hai jutid kan hajut. Tapi perlu tak nak pegah tak tergedi tak nak sembahyang, maka yang diperbolehkan salat tahiyat masjid. Dan berbicara diperbolehkan hingga dimulai khutbah. Dan berbicara diperbolehkan hingga dimulai khutbah. Nyo kan berbicara apa? Atau bunuh kepegahkan, kena kepegahkan bunuh. Nak kepegah haji hanggebi pegah haba, giu dengar. Saat khatib membaca 2 rukun khutbah hanya giu dengar. Jamban sehingga tigolamnya tak ada kedina hajat untuk pegah haba membacut diperbolehkan. Disunatkan pula hanya bab orang Jumaat memakai pakaian yang putih. Ini untuk pelaksanaan salat Jumaat. Sembahyang lain jutid dan afdal kan baju putih. Tak dikedikan baju putih pun hana masalah. Hajino tajak Jumaat kan baju putih hana dipupu karena memakai pakaian putih itu adalah hukumnya sunat. Memakai minyak wangi serta mandi ini perkara-perkara yang disunatkan pada hari Jumaat. Memakai minyak wangi serta mandi disunatkannya benar tanin sahaja lumano Jumaat sunat karena Allah, sahaja lumano untuk menghadiri sembahyang Jumaat sunat karena Allah. Yang benar tanin supaya ngasih pahala. Pada hari Jumaat kan nya mulai kai tubit pataura mulai awai bunga-bunga nya kajit mana menyutanik mana. Ataupun lebih afdal di saat katanya tak berangkat ke masjid. Disunatkan pula disunatkan pula pergi ke masjid di waktu pagi. Di waktu pagi bawa-awal yang sunat. Cuma ada gedi pun tajak telat kakak berlakunya. Nah pahala berlakunya pahala. Sebab pahala aja awalnya karena karaya kan. Nannya na pahala ba Allah karena pahala tambahan. Tanya angka sahabat dia fikir pun tajak awal tak gede entah nampu kubur dan sebagainya. Padahal gereja awal tak ada gede nampu kubur. Tamang lam ke masjid semayang tahiyat masjid 2 rakaat kemudian duduk dan niat iktikaf yang kehinan laju sapu dan takun betul. Sapu dan takun ni tanya. Sampai untuk tapreh semayang Jumaatnya lempah raya pahala. Walaupun anda dah tahu pulau tak berzikir, tak baca Quran, tafakkur dan lain sebagainya. Hanya sunat bawa-bawa itu pegang. Disunatkan pula pergi ke masjid waktu pagi. Sabda Rasulullah SAW, Nabi dalam satu hadis, marraha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa marraha fi sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqarah
wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba qabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydah wa man fa idza kharajal imamu tuwiyatis suhufu wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una dzikra faman jaa'a ba'da dzalika fa innama jaa'a li haqqi sholati laisa lahu minal fadli syai'un. Agak panjang bacut hadis. Putra Nabi, artinya barang siapa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, barang kata mantang ijak ke masjid untuk indak semayang Jumat dalam saah yang pertama, nyawa telefon ke begah, nanti ke begah teh telefon, maka seakan-akan ia mengorbankan satu ekor unta. Nya mandum kada pahami tanya, mandum ka maklum. Ya, nyen adalah seakan-akan mengorbankan seekor unta. Sabah unta iaitu yang kejit berarti jak manteng awai-awai dempah raya pahala. Taduk tok-tok dalam masjid hana takkan sapu. Dengar tapi nak merupak pahala lagi sabah unta. Ya, jika awai saja pulang dah berzikir, pulang dah baca Quran, bersolawat, hanya tidak lahir pahala. Barang siapa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat di dalam saah yang kedua, waktu yang kedua teman, maka seakan-akan ia mengorbankan seekor sapi. Sabah lima. Barang siapa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat di dalam saah yang ketiga, maka seakan-akan ia mengorbankan seekor domba yang besar yang bertanduk lagak. Domba yang besar yang bertanduk lagi. Dan barang siapa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat dalam saah yang keempat, kata Nabi, maka seakan-akan ia mengorbankan seekor ayam. Barang siapa pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat dalam saah yang kelima, maka seakan-akan ia mengorbankan sebutir telur. Sebutir telur saja. Apabila imam sudah masuk untuk naik mimbar, imam kekal damang dalam masjid dan gei atas mimbar, maka buku-buku catatan ditutup dan kalam-kalam, apa itu kalam? Pena diangkat. Arti hana getulis ni, hana getulis ni pahala aja, nya hana li pahala aja, nya kagetup. Apakah getup? Dan berkumpullah para malaikat di dekat mimbar mendengar khutbah. Nyo saat gena khutbah si petala, nya baru getup. Ya, mereka keun gei khatib atas mimbar, karena yang sebenarnya mereka gei atas mimbar gena baca dua rukun khutbah. Jadi saat khatib masuk dalam membaca dua rukun khutbah, nyo hana getulih li pahala aja kumunjaknya, karena kabeh. Jadi pahala aja tigolong khatib atas mimbar, tigolong khatib membaca dua rukun khutbah, nya berna berapa pahala baca biasalah. Barang siapa yang datang setelah itu, maka ia hanya datang untuk menunaikan kewajiban salat dan tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun. Keutamaan ja hanali cuma sagai pubut sembahyang Jumat, kaglah ke sembahyang Jumat orangnya enak sagai, tapi pahala ja hana. Bahkan karena hana gejak lagi bunuh tigolong khatib atau mimbar, atau tigolong khatib membaca dua rukun khutbah. Makanya tungku khatib kan disunatkan berdelat gejak, berdelat gejak, dan delat doknya masuk dalam masjid, supaya berpe afdaliyah kepada urung-urung yang hadir untuk pelaksanaan sembahyang Jumat. Kata wate-wate limeng macam watenya ente, sampai limeng kan, maka seakan-akan dia itu mengorbankan sebutir telur. Rincian saah atau waktu, hanya kagak rinci. Saah yang pertama yaitu hingga terbit matahari. Saah yang pertama yaitu hingga terbit matahari. Enan kabehnya kan enan pun. Berarti menyebutkan saah yang pertama hingga terbit matahari dari fajar sampai tacau, dari fajar, dari subuh. Berarti jak subuh kena wali itu. Wajarlah tabunta kepada Allah Taala. Pada mungkin man balasan pahala cukup jai kepada Allah. Tanya itu nyuraragi khatib pada mimbar hingga terbit matahari enam. Ya, hingga terbit matahari, dari terbit fajar hingga terbit matahari. Le geja aju subuh pokoknya nyan hana gua woli sampai itu pelaksanaan sembahyang Jumat. Nyan ngen geja awai nyan pahala sabok unta. Saah yang kedua hingga terangkat matahari. Terangkat kamulai itu bit. Hingga kai kamulai kawatan duha.
berarti dari tubit ka meik. Dari lu tubit monyo watai tubit hana geun lom naik tapi duduk kai ka mulai awal duha dah kana ju ka mulai watai mata uronya jit golong musipruk cahaya sinar matahari golong musipruk kan. Saat yang ketiga hingga bersinar terang matahari ka musipruk cahaya berarti sama dengan dari bunuh sampai habis di ka musipruk cahaya ka popoh 8 menan berarti. Saat yang keempat dan kelima sudah waktu duha. Ini waktu duha yang afdal. Berarti kapoh si kurung, poh si pelu, poh si belah, etna hingga tergelincir matahari. Jadi tanya waktu takala kelima mandum saja. Ya inaha. Ya kan poh si kurung, poh si pelu, poh si belah, poh dua belah. Pokoknya dari kawata duha lah. Kawata duha yang kau kai kamanyang mata urang. Nyan kakek gejuk oleh Allah Taala nya dua buah watai tapi ada iaitu watai keput dan watai kelima iaitu boh manuk ngen manuk sedekah ni yang kawinan pahala habis apa manuk segayang enaha yang kejut kan monyo urang di Masjidil Haram ataupun di masjid Nabi posipluh saja rap hana mupat deng habaq pakon kabeh yang sebenarnya kabeh jatah rap hana mupat deng tapi mupat membacu rap hana mupat tapi ka sempit-sempitnya nya posipluh saja menyubak tanya siti ngasa je tanya yang sah pertama menumpah dia kakak berlakunya dia juga nyambang menurut tempat benar keadaan nyambang tak baca tu seseorang solat Jumaat hendaklah tidak melangkahi punggung-punggung orang yang dia tanya tajak sembahyang Jumaat ada je mencari tempat duduk nya watai tanya tak bak tempat duduk dan sahu ke nyok be melingkar go hana adab melingkar nya dia kan melangkahi punggung-punggung orang hanjit melingkar je go tajak lah bini boleh teman ditanya hantau pernah takala memang urang ya lingkar urang tapi meu hidih di Arab biasa nyambutnya dari dengar tadu nya ji memang perle lingkar taju nya hanjit lagi hana adab nya perle si utamakan adab bak gobdu hanjit dadu ledanya dan tidak lalu di hadapan mereka itu apabila mereka sedang solat mendengar sembahyang memang hanjit lalu harum hukum ji panjit saja ikut sembahyang ini batas karena makanya pakan geyu musalla geyu benar pembatas karena etna pembatas ukuran tempat sujud gejak raka je nya ada kerja raka ini yang kerja raka urang sembahyang sehingga urang sembahyangnya jika tulak jika dafa urang yang jaknya batas tempat sujud. Makanya sabuh musalla di taliumnya menyong kerja ada ke ni. Karena kepegah dalam hadis Nabi, sekira manusianya itipu ubena raya dosa tajak iku urang sembahyang, rat tempat sujud urang sembahyang jak. Nyan sungguh ji akan ide walaupun urang sembahyang nyan hana selesai sampai 40 tahun. Sembahyang 40 tahun hana selesai lo. Nyai tem deng baik itipu raya tak dosa nya tajak iku urang sembahyang. Coba hendak berani saya putra dosanya. Dan dia pegang raya ketat dosanya harum berat rayanya, berat dosa tu. Yang menang pegang ancamannya, pegang Rasulullah lagi nya. Ya nyamban sampai 40 tahun dah tegedi hana selesai sembahyang, nyai tem dah kibancara selesai sembahyang. Baru ijak. Itanya aman bebas. Jak-jak mentang jak-jak ikut sembahyang. Tempat sujud tapi etnan batasan di. Makanya moyo tadeng bak tempat lagi bak lapangan tadeng nya kan gui puduk benda-benda iku tanya kan entah ke tanya je tongkat misalnya dan lain sebagainya keputujuan itu sebagai pembatas kan iku tanya bak tempat sujud tanya kan tapi iku bak habis sujud sebagai pembatas kan olian dan hendaklah ia duduk di tempat yang orang yang tiada dapat lalu di hadapannya. Duduk oleh ponnya bukan memungkinkan kan cari tempat elok bak tempat orang yang hanjit lalu dari ke telefon kan tak berupah-repah saf likut ini tak berupah-repah saf ke rampikan saf lurus sangka saf bukan dalam solat saja bantu tok telefon carilah tempat di depan juga ni baik tapi kita duduk kalau datang berupa dan hendaklah ia menempati saf yang pertama kan. Apabila ia telah selesai salat Jumaat, hendaklah ia berzikir sebanyak mungkin. Yang kan dia berzikir sih sebanyak mungkin dia berzikir BBE. Dan hendaklah ia memperhatikan waktu
yang ada pada hari Jumat. Dan juga memperhatikan waktu-waktu pada hari Jumat, karena waktu pada hari Jumat waktu yang afdal untuk ibadah. Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, ini salah satu daripada ibadah yang utama pada hari Jumat, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, aksirus salata alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Artinya, perbanyak oleh kalian bersalawat untukku pada malam yang putih dan siang yang terang, yaitu malam Jumat dan siangnya. Itu kata kinayah, malam yang putih dan siang yang terang. Ini maksud ini wata gepu makna ura Jumat dan malam Jumat. Hanya perbanyak salawat. Ya, kan urang lain hana tak boleh selawat, tapi urangnya perbanyak lem. Ya, ura malam Jumat, ura Jumat, dan siang yang terang, yaitu Jumat dan siangnya. Disunatkan khusus pada hari ini untuk bersedekah. Hari ini hari Jumat juga disunatkan untuk bersedekah. Kan berarti urang lain hana bersedekah je. Tapi urangnya ka lebih lem utama lem. Kejit orang yang dapat istiqamah bersedekah di pagi di hari Jumat lebih-lebih subuh, nyan adalah baik ketinggal-tinggal ini. Nya tak pahala ni juga Allah. Han bilung yang pahala yang gejuk orang yang bersedekah lebih-lebih di pagi Jumat. Bebe mampu tu. Dan disunatkan untuk tidak duduk apabila masuk ke dalam masjid. Nyu adab juga sebelum solat 4 rakaat di dalam yang di dalam solat itu membaca surat Al-Ikhlas 200 kali. Kita yo kahai hana ada puput lagi nyu. Hana ada puput 200 ke? Kake hai 3 kan jutit. Untuk yang geduk pegang benar semayang. Karena makruh geduk apabila hana ke semayang. Nyu semayang per rakaat nyu tahiyat masjid. Apa aja kan je 2 rakaat, kan je per sikit. Ramai tanya sekurung-kurung kata jauh dina 2 rakaat. Golong tanya du semayang ile 2 rakaat. Nyu adab masuk dalam masjid apakah hari Jumat ataupun bukan hari Jumat. Jika ia mampu menjadikan hari Jumat untuk akhirat, hanya apabila mampu, tanya sikap fokus saja mulai hidup matahura malam Jumat, biasanya sampai hidup matahura malam tengah, hana kegiatan dunia membacut, nya lebih agaknya. Padak taknya. Nyopat tak kalian ke pegang. Jika ia mampu menjadikan hari Jumat untuk akhirat, nya minta bekai akhirat saja-saja menyukai orang Jumat, maka hendaklah ia tidak menyibukkan pada hari itu dengan kesibukan dunia apapun. But dunia hana pubut aja mulai dari hidup matahura malam Jumat. Fikir untuk berzikir, baca Quran, pokoknya kegiatan-kegiatan ibadah habis-habis. Maka siapa yang melaksanakan yang demikian itu, maka ia adalah penghapus dosa antara 2 Jumat. Nyanjih dengan berzikir, membaca Quran, bersolawat, iktikaf di masjid, salat sunat dia perbanyak. Nyanjih tiura di ibadatnya, jika yang tukang sampuh antara Jumat ke Jumat, dosa-dosa haji. Diriwayatkan bahawa siapa yang berpakaian pada malam bepergian, siapa yang bepergian pada malam Jumat, maka kedua malaikat akan mendoakan keburukan untuknya. Hanaga musafir pada malam Jumat. Ya, hanaga musafir. Jadi hindari bermusafir apabila kailuk matahura malam Jumat. Ya, nya hanaga sampai ke begang malaikat berdoa keburukan untuknya. Diharamkan bepergian setelah terbit fajar kecuali ia takut ketinggalan teman. Juga apabila musafir oleh tubik matahura baura Jumat, yang juga hukumnya sampai haram. Berarti mulai dari malam, mulai dari hidup matahura malam Jumat sampai sigolom itu bit matahura. Bagaimana? Sigolom itu bit matahura, yang hukumnya makruh. Jak musafir. Makanya kekeun berdoa dengan keburukan di malaikat. Apabila kai tubit matahura, nyu lagi hina oleh. Diharamkan bepergian setelah terbit fajar. Ka matahura pino fajar. Berarti mulai subuh. Hanya hanjit le jak musafir. Kecuali menyu hantaja tanyu 3 tirot. Dari ngeunnya baru jit berangkat. Anda terhawara hantu. Ataupun si memang kata musafir urang ame. Sedangkan urang Jumat memang ka dalam safirnya hana pupu. Baik tak ibdah, tak mulai pun safir. Tak pecan bah malam Jumat musafirnya hanya. Kecuali yang kegiatan bukan pun. Aji ke handa nak jak, ngasut nak jak malam. Urut kabeh depan. Nyan jak. Dah contoh, lagi jamaah haji, jamaah umrah, jadual pipah roh malam Jumat berangkat. Kakak berangkat ju, nyo lain. Ini ada pengecualian. Ya, yang mana?
Ya, nyen lebih detail dalam kitab fikah nak pegang. Nalom hidih rincian lom. Nyempek dapur umum tak benar untuk kamu faham. Apabila tanya tajak dalam musafir, yang sebenarnya pakan hang bijak sampai je ke haram. Takut luput sembahyang Jumaat. Namun apabila berat hati bahawa katanya akan terdapatkan sembahyang Jumaat di perjalanan nanti dan memang nanti akan tanda untuk melaksanakan sembahyang Jumaat. Nya hana haram hukum dia ke pegang. Bermusafir di hari Jumaat dan gedanya untuk akan tanda melaksanakan sembahyang Jumaat dalam perjalanan, maka tidak diharamkan. Ini kepaharu kan secara umum. Naga kecualikan loh. Apabila tinggal dari ngon, tinggal tiro boleh musafir. Apabila merempak sembahyang Jumaat bak jalan juga boleh bermusafir. Ya apa? Makanya bertanda dalam sembahyang Jumaat tapi bedek dah fikir tanya dalam musafir boleh tinggal, tidak boleh. Sebab kata mulai safir bak umrah Jumaat. Dilarang hari Jumaat bermusafir. Kecuali han tinggal Jumaat. Kaji eno nya fasalnya. Ya, nya urunyo kaji eno je lagi. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala